Baik, pada pertemuan siang hari ini, saya akan mengawali dengan cerita pengalaman pribadi saya. Jadi saya kebetulan memiliki mobil yang cara memperolehnya dengan kredit, maka bunyi klaksonnya dit. Nah, barang tentu ketika cara pemilikannya dengan kredit harus ada apa? Asuransi. Untuk apa asuransinya? Ya, untuk menjamin keamanan. Nah, saya mengambil asuransi itu 4 tahun. Satu polis 2 tahun, kemudian yang 2 tahun lagi adalah TLO, total loss only. Nah, selama 4 tahun ini kebetulan ya saya tidak pernah berkelaim, sehingga begitu di akhir masa perjanjian saya tidak bisa mengambil manfaat dari asuransi. Memang saya juga alhamdulillah ya kecelakaan, jadi selama lagi sudah selamat, sehingga duit saya yang 18 juta itu tidak pernah saya rusak. Rugi nggak kira-kira? Nah, berpendapat siapa yang bisa memberikan pendapat? Kira-kira kasus itu di mana nih? Ada nggak? Nah, silakan. Gimana ya? Silakan. Menurut saya itu ya rugi sih, soalnya kan kita nggak pernah celaka, gitu kan? Nah terus, ya disuruh bayar 18 juta ya. Itu menurut saya sayang sih, mendingan beli motor. Iya. Jadi itu rugi gitu ya. Iya. Ada yang pendapat yang lain? Ambil gimana nih? Rugi nggak kira-kira? Ya, menurut saya nggak rugi lah, kenapa harus rugi? Kenapa kan? Yang namanya asuransi itu merupakan jaminan ya. Jadi kita itu memiliki kepercayaan kepada asuransi bahwa apabila kita mengalami hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, itu ada jaminan bahwa hal itu bakal diganti oleh asuransi. Contohnya kayak kecelakaan, mobil kita rusak atau berakhir, itu maka itu ada jaminannya. Tapi kalau nggak pakai sampai akhirnya misalkan 4 tahun, berarti itu tetap aja kita tetap memiliki kepercayaan bahwa dalam jangka waktu itu kita ada jaminan dari asuransi. Dan walaupun itu nggak pakai, itu bisa membantu operasional dari asuransi tersebut apabila ada saudara kita yang lain yang membutuhkannya. Nah, inilah yang terjadi konvensional. Ya, kalau tentu ketika bicara mengenai ekonomi syariah, jangan sampai dong terjadi sebagaimana apa yang disampaikan oleh Prima. Perlu ada keseimbangan antara si nasabah dengan perusahaan asuransi. Jangan sampai ada nasabah yang rugi ketika tidak dimanfaatkan. Maka disinilah tampil asuransi syariah sebagai solusi. Maka berdasarkan kesepakatan antara saya selaku nasabah dengan perusahaan asuransi syariah, disepakati berapa kira-kira porsi antara alunan dengan abadan. Sebenarnya milik si nasabah juga, tetapi nanti dikelola oleh perusahaan. Nah, nanti ketika dikumpulkan dengan nasabah dan nasabah yang lain, yang digunakan oleh perusahaan asuransi untuk membayar klaim, itu dari mana dananya? Dari dana yang memang sejak awal sudah diikhlaskan untuk saling sesuai dengan prinsip ekonomi syariah kan? Ada prinsip apa? Nah, sehingga apa yang dibayarkan klaim itu habis semuanya kan? Tidak, karena sebagian digunakan untuk kami. Tetapi dia memiliki hak untuk dijamin. Dari mana jaminnya? Dengan demikian, apa keuntungan yang bisa diperoleh atau apa kelebihan yang bisa diperoleh oleh nasabah ketika membayar seperti saya? Apa saya? Satu mendapatkan
Kemudian yang kedua punya tabungan. Sehingga sekalipun di akhir sampai akhir dia tidak klaim, rugi ya? Kenapa tidak rugi? Tetap punya, tapi dia tidak. Inilah solusi dari